Kata kunci kan simpel. Jangan pernah tergoda untuk hal-hal yang sifatnya menggiurkan. Ya. Oke, maka kalian akan aman dari kejahatan dunia maya. Halo people, kembali lagi bersama kami di Sudut Pandang Terpercaya. Kali ini kita akan membahas dunia seputar keamanan nih. Kamu tahu nggak kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget modus penipuan lewat jalur pernikahan. Kebetulan waktu itu aku pernah kena modus kayak gitu loh. Oh iya? Iya, dia minta akses buat link gitu. Dia bisa akses ke foto dan lokasi aku. Oke. Terus? Nah, untungnya aku nggak ngizinin tuh dia buat masuk ke akses aku. Ya, untung banget loh kamu nggak kebablasan ngasih izin kayak gitu. Soalnya sekarang makin canggih dunia, makin canggih juga modus penipuannya. Mencegah hal itu terjadi gimana ya? Kamu tahu nggak sih? Setahu aku soal modus penipuan kayak gini tuh dia ada dua jenis. Namanya tuh kalau nggak salah network sniffing gitu loh. Jadi ada sniffing pasif sama sniffing aktif. Nah yang bahaya ini yang sniffing aktif nih karena dia bisa ngontrol apa-apa dari dalam handphone si penggunanya. Bahkan sampai ke m-banking kayak gitu-gitu loh. Oh iya? Iya, terus Bahaya banget ya. kabarnya tuh sampai kayak 12 miliar loh yang kesedot. Kalau sniffing pasif itu dia tuh cuman kayak ngambil informasi-informasi aja, tapi yang bahaya nih ya si sniffing aktif ini. Belakangan ini kan kayak gitu sering banget ya. Bahkan dia sampai ngirimin resi online, terus ada kiriman paket sama yang paling baru yaitu undangan pernikahan. Jadi kayak dia seolah-olah kita kayak beli paket gitu loh, padahal nggak ada sama sekali kan. Cuman karena kita kepo ya, jadi kita klik nggak sih? Iya betul. Iya. Apalagi kan kita suka belanja-belanja online kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan kurir kayak gitu kan otomatis dia nyantumin nomor kita kan. Iya. Nah itu bahayanya dia bisa modus penipuan lewat kayak gitu nggak sih? Lewat WA kayak Bener gitu. banget. Terus kan nomor kurir juga nggak kita kenal ya kan? Iya, Karena kan dia ngubungin kita buat konfirmasi paket tapi malah jadi modus penipuan kayak gitu. Serem banget ya. Nah, itu kan beberapa hal yang baru aku tahu. Cuman untuk lebih jelasnya, nanti kita panggil Bapak Pakar Security, Pak Darli Siregar. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang Terpercaya. Kami sudah bersama Pak Darli di Sudut Pandang Terpercaya. Tadi aku sama Melin udah cerita-cerita soal modus kejahatan dunia maya yang soal rekening yang keuras sampai 12 miliar itu loh Pak. Menurut Bapak itu modus kejahatan dunia maya nggak sih? Oke, kalian dapat apa nih? Dapat WhatsApp, dapat email, Undangan pernikahan Pak, tapi lewat Melalui? WhatsApp. WhatsApp, dokumen elektronik di WhatsApp. oke. Kalau kamu tanya apakah kejahatan dunia maya atau tidak, tentunya kejahatan itu ada dua model. Iya. Ya. Pertama, kejahatan yang konvensional dan kejahatan yang sudah masuk ke teknologi atau Oke. dunia maya, gitu ya. Kalau konvensional, semua kejahatan-kejahatan yang mampu kita lihat secara kasat mata, Oke. ya, terlihat kepada kita. Itu konvensional. Lalu ada kejahatan yang sudah mengikuti modernisasi, itu kejahatan dunia maya. Oke. Modelnya macam-macam. Ya. Ada orang dulu mulai ada orang terima SMS, terus ada orang terima email, sekarang sudah masuk ke WhatsApp. Berarti Ya. kayak gini bukan kasus pertama kali ya Pak? Ini udah banyak terjadi, gitu ya. Oke. Udah banyak terjadi dan semuanya juga random, gitu ya. Jadi yang paling penting buat kita adalah kita kan pernah bahas tentang kenapa sih kejahatan itu bisa sempurna terjadi. Betul. Karena adanya segitiga kejahatan, gitu Betul. ya. Nah makanya kalian nih sense of security awareness-nya harus tetap dapat ditumbuh kembangkan. Nah yang konyolnya dalam konteks seperti ini, itu kita sebagai makhluk sosial, kita tuh ada hal yang menggoda kita. Oke. Kenapa? Karena rasa ingin tahu. Betul. Itu sama godaan. Iya. Ya, sangat menggoda sehingga kita pengen
tahu lebih jauh, gitu ya. Nah, disitulah kejahatan terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana itu terjadi? Iya, Gini. cara mencegah hal itu terjadi. Cara mencegah hal itu terjadi. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Gini, kamu kan punya handphone nih. Iya. Oke? Kita biasanya males mengingat password kita. Kita malas menaruh di pikiran kita, di ingatan kita hal tersebut. Kadang kita taruh secara manual atau kita taruh di dalam handphone kita. Iya. Oke? Terus ada instruksi yang mempermudah kita pada saat kita berurusan dengan perbankan misalnya, m-banking misalnya. Di situ kan katanya passwordnya mau di save apa enggak, reminder atau enggak, sehingga pada saat kita nanti mau masuk ke m-banking Udah otomatis. itu udah otomatis. Oke. Oke? Berarti kalau kamu otomatis, orang lain yang masuk dan ngehack WhatsApp atau email kamu Bisa itu akan semudah otomatis itu. masuk. Iya. Oke? Nah, jadi memang kecanggihan-kecanggihan teknologi ini juga akhirnya menjadi peluang orang untuk melakukan kejahatan dengan cara baru atau sering disebut di dunia keamanan itu white collar crime, Oke. kejahatan kerah putih, dan kita tidak sadar, tidak karena kejadiannya tidak kasat mata, tidak secara langsung, tidak ada yang berubah di handphone kita, Iya. namun kita baru tahu pada saat kira-kira pada saat apa? Pada saat uangnya terkuras. Pada saat uang yang terkuras, pada saat kita mau ngambil, Iya. terus uang kita kok berkurang ya, baru kita realize. Dan biasanya itu udah habis, Iya. seperti itu. Nah, cara mencegah hal itu terjadi gimana, Pak? Cara mencegah hal itu terjadi. Iya. Pertama tadi memang kita harus punya sense. Apakah orang yang mengirimkan link itu orang yang kita kenal atau tidak? Iya. Oke. Jadi kalau orangnya tidak kita kenal, kita jangan serta-merta. Oke. Nah, konyolnya memang undangan-undangan ini sangat temptation, menggoda gitu ya. Apalagi kadang-kadang ada iming-iming. Itu yang dulu sering kan hadiah apa segala macam. Iya. Nggak ada tuh yang paling, makanya alertness yang harus dibunyikan, sense of alertness yang harus dibunyikan di diri kalian adalah saya nggak pernah ikut sayembara, saya nggak pernah begini, begitu, dan segala macam, sehingga kalian automatically tidak melakukan download, bahkan tidak membuka. Iya. Oke? Membuka saja, begitu buka WhatsApp, kita tanpa download, itu sudah setengah kalian udah terkena kejahatan. Gitu ya. Baru setengah, walaupun belum bisa sampai melakukan gitu ya. Tapi paling enggak dia sudah pairing ke handphone kita. Nah, kalau udah pairing, dia bisa lihat tuh semua data kita, foto-foto. Sometimes dia kan perempuan-perempuan nih, anak-anak muda nih kayak kalian nih seneng nih nyimpen foto-foto seksi, gitu ya. Nah, itu berbahaya, gitu ya. Makanya jangan taruh di situ, jangan taruh di dunia maya, karena apapun itu, secanggih apapun itu, kejahatan selalu one step ahead. Ya, karena dia selalu mencari peluang di mana letak kelemahannya keamanan. Walaupun keamanan juga selalu juga mengasah dirinya untuk mampu melakukan proteksi. Poin paling penting pencegahannya adalah nomor yang nggak dikenal jangan pernah diterima. Oke. Saya bahkan sampai hari ini bukan hanya WhatsApp gitu ya. Ada telepon, orang nelpon saya, gitu ya, masuk, nomornya nggak saya kenal, saya nggak akan angkat. Oke, sampai seperti itu. Sampai, karena menurut saya gini, kalau dia berhubungan dengan saya, dan biasanya kalau orang ngubungin kan karena ada sesuatu hal, ada hal yang penting. Betul. Nah, kalau dia penting, dia akan kirim message Iya. ke saya, gitu ya, sehingga saya tahu, oh ini siapa. Gitu ya. Dan saya selalu bilang kalau kenalan sama orang juga WhatsApp dulu dong namanya biar saya save, karena saya nggak pernah mengangkat telepon-telepon yang saya tidak kenal. Poinnya lebih kepada bukan karena saya tidak mau mengangkat, lebih kepada sense of security awareness saya. Jadi caranya gampang banget, ya, jangan pernah tergoda. Okay. Jangan pernah, kalau udah nggak tergoda pastinya kita tidak akan membuka. Aman sudah. Tapi kan ini caranya pinter Pak sekarang, karena kan dia
yang kirim paket itu loh. Kalau kita ada beli paket di toko online gitu kan kita juga kepo, pengen ngecek bener gak ya ini paket kita. Loh, makanya kamu cek dong historinya kamu. Kamu bener beli apa enggak? Ya. Oke, bener beli apa enggak? Dan di sudut pandang sebelumnya saya pernah sampaikan, saya pernah diundang juga di sudut pandang, ada paket yang dikirim dan itu narkoba. Oke. Oke, ini kan berbahaya buat kalian. Iya. Iya. Jadi make sure itu makanya ada kiriman paket kan menggoda. Iya. Kamu kan pengen tahu. Iya. Pertanyaannya, kamu pesen apa enggak? Enggak. Terus ada orang nggak yang mau ngirimin paket ke kamu? Enggak. Kalaupun misalnya ada nomor yang bisa dihubungin, jangan pegang dulu paketnya. Nomor pengirimnya kita berusaha telepon. Bisa saja dong. Yeah. Ada keluarga kita mau kasih surprise. Betul. Nah, itu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Dan paketnya jangan dipegang. Sama sekali. Sama sekali. Oke. Sampai benar-benar kita yakin itu paket memang Untuk kita. Pengirimnya kita tahu gitu ya. Nah, ini menggoda sekali kan? Iya. Sangat menggoda. Cuman kalau misalkan kita nggak sengaja buat pegang itu paketnya gimana tuh Pak? Jangan dibuka. Oh tetap jangan dibuka ya? Yes. Oke. Ini ya kalau udah nggak sengaja ya kita jangan ngebuka gitu ya. Iya. Karena pastikan dengan pengirim juga apa ya? Saya mau meyakinkan diri saya dulu ini paket memang benar buat saya atau tidak, gitu ya. Dan ini juga pelajaran bukan hanya buat kalian, gitu ya. Buat orang yang kadang kan kita ada asisten rumah tangga nih, Iya. ya, di rumah, gitu Iya. ya. Asisten rumah tangga juga dikasih tahu. Betul. Bahkan bila perlu kita kan sering juga ada orang kirim paket, kita difoto penerima paket. Iya. Sama, pengirim paketnya juga yang kita foto. Oh, gitu juga. Loh iya. Oke. Itu kenapa perlu gitu? Kalau satu hari nanti di balik ini ada sesuatu, kita trace out-nya gampang. Ini Iya. loh orangnya ini, nomor teleponnya ini dan segala macam. Nah, kata kunci kan simple. Jangan pernah tergoda untuk hal-hal yang sifatnya menggiurkan. Iya. Oke, maka kalian akan aman dari kejahatan dunia maya. Email juga begitu, Iya. sama. Di email kita buka, kita klik, udah selesai itu laptop kita. Iya. Oke. Nah, simple banget kan? Simpel. Simple banget. Simpel Nah, banget. sama satu lagi yang paling penting, terutama untuk urusan perbankan. Perbankan. Oke. Kalau untuk urusan perbankan, biasakan manual. Iya. Ya, jangan automatically. Karena kalau automatically, kalau fase satunya kita, katakanlah kita lolos kayak tadi, Melin cerita kalau udah kepegang paketnya. Kalau Iya. udah ini, udah begini, dia bisa masuk tapi dia nggak bisa buka. Iya. Kenapa? Karena passwordnya manual. Iya, betul. Itu dulu. Dan jangan pernah taruh password kamu di handphone. Oke. Oke. Ya, jangan taruh password kamu di handphone, jangan pergunakan password kamu tanggal lahir, ya, Yang mudah diingat yang ya. mudah diingat, Oke. gitu ya. Cari aja password yang nyeleneh, mudah diingat buat kita, tapi Iya. tidak mudah diingat buat orang lain. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Darli yang sudah memberikan pendapat di episode kali ini. Nah, untuk e-people, mohon untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan literasi digital agar terhindar dari kejahatan cyber. Betul, sampai di sini saja episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan juga episode selanjutnya hanya di Sudut Pandang Terpercaya.